Ini adalah editor TikTok Kudetek yang paling kuat di bumi. Dia selalu ngeluh kalau PC-nya kepanasan karena ruangannya nggak ber-AC. Ngapain editor pakai AC? Baik kali mintanya. Bastón Prata, está pro, lo Prata, la perte la porta, emma. Ngomong apa sih? Editor nanti tolong ya ditranslate. Siapa? Pasi. Dia sebenarnya udah coba berbagai banyak cara, kayak mulai dari tapi masa diarahin ke PC, terus jadi kepanasan dong orangnya. Akhirnya dia coba solusi kedua. Tapi jadinya masuk angin dong. Terus kalau masuk angin nggak bisa ngonten. Terus Kudetek jadi nggak terkenal gara-gara nggak ngonten karena sakit. Jadi emang kipas angin ini biang dari semua masalah ya. Ya akhirnya dia nyoba solusi nomor 3. Ya sebenarnya permasalahannya tuh di CPU coolernya. Dia tuh cuma pakai ya stok cooling yang emang cuma bisa ngendel base clock doang. Ya untung-untungan bisa naik boost clock ya, cuma nggak all-core sih. Jadi solusinya mungkin coba pakai CPU cooler dari Deepcool ini. Dan ini adalah CPU cooler dari Deepcool terbaru yaitu Deepcool AG400. Jadi langsung aja kita review. Kalau dilihat dari segi harga, Deepcool AG400 sebenarnya nggak beda jauh sama Deepcool AK400 yang kemarin kita review. Selisihnya sekitar 50-an lebih murah ketimbang Deepcool AK400. Kira-kira apa aja sih perbedaannya? Paling jelas ya fan coolernya. Kalau Deepcool AK400 kan punya kipas hitam polos. Tapi di Deepcool AG400 ini bisa nyala RGB walaupun belum RGB sync. Buat spesifikasinya, kipasnya ternyata lebih unggul punyanya si AG400 loh bre. Rentan fan speednya antara 500 sampai 2000 rpm dengan airflow maksimal up to 76 CFM dan yang pasti punya kebisingan lebih tinggi sampai 31,6 desibel. Angka segitu masih terbilang senyap kok bre, karena standar kebisingan perpustakaan aja sekitar 40 desibel. Kalau dari heatsinknya sih punya tampilan yang mirip sama Deepcool AK400, tetap ada motif kotak-kotaknya mirip papan catur. Cuma di sisi atas heatsinknya belum dikasih top cover plastik kayak di AK400 kemarin. Jadi masih polosan aja dan kelihatan tonjolan heatpipe-nya. Tapi Deepcool nggak lupain sisi estetiknya kok. Tuh ada ukiran logo barunya Deepcool. Turun ke bagian bawah lagi, kita bakal jumpain 4 buah heatpipe berdiameter 6 mm dengan bahan tembaga tapi dikasih finishing chrome biar anti karat. Terus bagian heat spreadernya punya bracket yang cukup panjang. Ini berguna pas tahap pemasangan. Kita nggak perlu repot-repot lepas fan coolernya pas mau ngebaut bracket ke back panel di motherboard. Oh ya, buat kompatibilitas soketnya tentu aja bisa buat platform Intel terbaru yaitu LGA 1700. Selain itu bisa dipakai buat soket LGA 1200, 1151, 1150, dan 1155. Kalau buat platform AMD, cuma bisa buat soket AM4 aja sih bre. Hampir lupa bre, buat isian paket pembeliannya selain ada unit coolernya, ada juga user manual, perbracketan duniawi, perbautan, dan pasta chassis tentunya. Buat tinggi unit Deepcool AG400 ini adalah 150 mm. Harusnya sih aman ya dipasangin di casing mana aja asal CPU clearance-nya di atas 150 mm. Kalau bobotnya kurang lebih 511 gram, nggak terlalu membebani motherboard kalian kok. Selanjutnya kita pasang dah di PC editor TikTok kita, biar kalian juga pada tahu seefektif apa sih Deepcool AG400 ini mendinginkan sebuah prosesor. Sebelum itu mungkin kalian udah pada tahu PC editor TikTok kita yang ya beberapa bulan lalu kita pakai dan mungkin pastanya udah kering sih makanya jadi panas. Dan buat spesifikasinya prosesor pakai AMD Ryzen 5 3600, motherboardnya Asus ROG Strix B450F Gaming, RAM-nya TeForce Darkseid Alpha 2x8GB DDR4, SSD-nya M.2 NVMe Team Group MP335 512GB, terus Vega-nya udah upgrade ke MSI GeForce RTX 2060 Super, power supply-nya FSP Heavy Pro 650W, dan pakai casing dari Cube Gaming Leeds. Oke, langkah selanjutnya kita trundolin dulu PC-nya. Cukup buka kedua set panelnya bre. Terus kita lepas cooler bawaan AMD ini. Jangan lupa lepas kabel CPU fan-nya ya. Baru deh kita lepas keempat bautnya. Abis itu dilap dulu sisa pastanya yang udah ngering ini. Karena kita mau pakai pasta bawaan Deepcool AG400-nya. Selanjutnya kita siapkan dulu part-part pendukung AG400 ini. Karena kita pakai back panel bawaan motherboard, kita singkirkan back panel yang disediakan Deepcool.
Terus buat perbautan, kita pakai yang warna coklat khusus AMD bre. Kita lanjut instalasi bracketnya. Pelan-pelan aja bre, asal pas. Selanjutnya kita siapkan pastanya. Maaf banget nih kalau nggak rata. Susah juga ya nuangin pasta sasetan. Udah gitu pastanya lumayan kental. Sebelum pasang unit coolernya, jangan lupa lepas stiker yang ada di spreadernya bre. Terus tinggal dibaut dah ke bracketnya. Gak perlu lepas-lepas kipas karena nggak ngeganggu sama sekali. Lebih praktis dan mempersingkat waktu nih. Langkah terakhir tentu kita pasang kabel CPU fan-nya bre. Dan beres deh. Tinggal kita tes hidup aja nih. Oke bre, cooler Deepcool AG400 udah terpasang di PC editor TikTok kita ya. Dan ya kita nyalakan, ya RGB kan. Tapi RGB-nya fix ya, nggak bisa berubah-ubah atau nggak RGB. Dan sekarang kita langsung aja lihat perbandingan antara pakai cooler Deepcool AG400 ini sama ya cooler bawaan prosesor ya. Karena udah dipakai kurang lebih 5 bulan, jadi PC ini mungkin ya pastanya udah kering. Jadi ya kita lihat lah ya. Kita tes dalam kondisi dua skenario berbeda. Maksudnya pertama pakai base clock di 3,6 GHz 1,2 volt, kedua kita overclock di 4 GHz 1,3 volt. Nah, buat idle-nya nih, di base clock 3,6 GHz 1,2 volt, suhu idle stock cooling 42,6 derajat Celcius. Sedangkan Deepcool AG400 34,5 derajat Celcius. Wah, perbandingannya ini 8 derajat juga ya. Sedangkan pas kita overclock ke 4 GHz 1,3 volt, suhu idle stock cooling 44,6 derajat Celcius. Sedangkan suhu idle Deepcool AG400 di 36 derajat Celcius. Kalau suhu idle, perbedaannya nggak terlalu jauh ya. Pengetesan selanjutnya menggunakan software HWBot Real Bench atau distress test selama 15 menit. Di base clock 3,6 GHz 1,2 volt, stock cooling menyentuh angka 87 derajat Celcius. Dan untuk Deepcool AG400 hanya di 63,8 derajat Celcius. Perbedaannya, yap, 20 derajatan juga bre. Sedangkan dalam keadaan di overclock 4 GHz 1,3 volt, lagi-lagi stock cooling nggak bisa ngehandle alias error, dan dia mentok di 85 derajat Celcius bre. Dan untuk Deepcool AG400 menyentuh 73,5 derajat Celcius. Pengetesan software terakhir yaitu AIDA 64 Extreme kita stress test selama 10 menit. Di base clock 3,6 GHz 1,2 volt, stock cooling menyentuh di 82,8 derajat Celcius. Sedangkan untuk Deepcool AG400 menyentuh hanya di 61,9 derajat Celcius. Dan pas di overclock ke 4 GHz 1,3 volt, stock cooling menyentuh di angka 94,3 derajat Celcius dan langsung error di menit kedua. Sedangkan Deepcool AG400 berhasil sampai 10 menit stress test di suhu maksimal di angka 76,6 derajat Celcius. Ya kira-kira itu dia pengetesan suhu setelah kita ganti ke Deepcool AG400 bre. Dan yap, emang stock cooling ini nggak bisa diandelin kalau misalkan kalian mau main overclocking. Jadi ya stock cooling itu dipakai buat base clock aja di 3,6 GHz aja bre. Tapi sebenarnya suhunya tuh nggak sepanas itu kok. Itu tuh kayak suhu maksimum dari sebuah prosesor yang pakai cooling bawaan dan pakai coolingnya Deepcool AG400 ini. Dan itu jarang banget ditemuin. Mungkin ditemuin pas kalian lagi ngerender video. Tapi kalau misalkan keseharian kalian cuma buat main game doang, suhunya tuh nggak sepanas itu pak. Pertama kita tes di game GTA 5 di resolusi 2K di grafik rata kanan pak. Di base clock 3,6 GHz 1,2 volt menggunakan stock cooling, suhu maksimumnya di 63 derajat Celcius. Sedangkan pas pakai Deepcool AG400 suhu maksimumnya di 51 derajat Celcius. Dan pas di overclock ke 4 GHz 1,3 volt, stock cooling menyentuh angka 68 derajat Celcius. Sedangkan untuk Deepcool AG400 menyentuh di 56 derajat Celcius. Di game kedua selanjutnya ada Cyberpunk 2077. Ini game berat banget, kita pakai settingan grafik rata kanan atau ultra di resolusi 2K. Di base clock 3,6 GHz 1,2 volt, stock cooling menyentuh angka di 64 derajat Celcius, sedangkan Deepcool AG400 menyentuh di 53 derajat Celcius. Perbedaannya 11 derajat bre. Pas kita overclock ke 4 GHz 1,3 volt, stock cooling menyentuh angka 69 derajat Celcius, sedangkan Deepcool AG400 menyentuh angka 59 derajat Celcius. Jadi sebenarnya perbedaan kalau kalian upgrade dari stock cooling atau cooling bawaan prosesor ke Deepcool AG400 itu sekitar 10 sampai 20 derajat Celcius bre. Dan ya kalau saya bilang sih buat main game sih nggak terlalu panas, nggak sampai 60 derajat loh. Mungkin kalau kalian nggak pakai AC ini rekomen banget buat ya ruangan tanpa AC karena buat pengganti stock cooling. Jadi kalian bisa jalanin prosesor Ryzen 5 3600
atau Core i5 gitu di 4 GHz atau ya di boost clock-nya lah gitu. Karena pada dasarnya sejatinya memang stock cooling itu ya dipakai buat base clock aja atau clock terendah dari sebuah prosesor gitu. Kayak misalkan base clock-nya ini kan 3,6, ya jalan di 3,6 aja. Ya syukur-syukur kalau lagi adem dikit ya naiklah ke boost clock, tapi itu kan nggak all-core ya. Kalau overclock 4 GHz kan semuanya jalan di 4 GHz gitu loh, bre. Ya, sebenarnya CPU cooler itu adalah investasi juga. Maksudnya supaya suhunya nggak begitu panas dan performa PC juga nggak menurun. Karena suhu yang panas itu bisa bikin ya performa PC jadi menurun, bre. Dan sekarang buat harganya. Harga dari CPU coolernya Deepcool AG400 ini di angka Rp338.000. Kita udah dapat sebuah CPU cooler tower dengan 4 buah heat pipe dan fan-nya RGB, walaupun fan-nya RGB fix ya, nggak bisa gonta-ganti atau RGB fan. Dan ya menurut kalian gimana? Coba dah kita tulis di kolom komentar, diskusi, like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Elvian selaku host di channel ini, ucapkan terima kasih, sampai jumpa di lain video. Dadah.